nantinya bagi kaum ibu untuk hidup lebih nyaman dan terjamin. Harga-harga tentu akan kami kendalikan agar ibu-ibu tidak keberatan. Biaya sekolah, pasti para ibu ini ingin anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Insya Allah nanti semakin tinggi tingkatnya yang diberikan gratis. Kami juga punya program. Kalau ada keluarga masih tertinggal di bidang ekonomi atau miskin, kami akan ambil satu keluarganya untuk disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Tidak usah bayar. Ya, tidak usah bayar. Nanti kalau ini sudah lulus kembali ke keluarga lalu ikut membangun keluarganya akan ikut menjadi sejahtera. Ya. Nah, itu program kami, programnya Pak Ganjar. Kami tahu juga di Indonesia ini negara agraris. Negara di mana petani banyak, kemudian nelayan juga banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu enggak? Petani dan nelayan itu mendapat subsidi dari negara. Baik pupuk maupun solar yang murah disubsidi oleh negara. Tapi ternyata sampai saat ini pupuknya banyak yang tidak sampai ke petani karena dikorupsi. Solar juga tidak sampai ke nelayan karena dikorupsi di tengah jalan. Oleh sebab itu menyebabkan petani dan nelayan itu punya hutang kepada negara. Dia sudah menandatangani hutang, bantuan, kredit, tapi karena dikorupsi tidak sampai, tidak bisa beli barang murah, tidak beli pupuk yang murah. Sehingga sekarang berapa sisa hutang petani terhadap negara dan hutang nelayan terhadap negara sekarang jumlahnya yang macet 687 miliar rupiah. Nanti kalau Ganjar Mahfud terpilih atas dukungan Partai Hanura, seluruh hutang petani dan nelayan ini akan langsung dibebaskan. Tidak usah bayar. Karena petani yang gagal bayar itu sebagiannya atau yang banyak itu disebabkan oleh karena terjadi salah urus di birokrasi. Apa? Pengangguran. Oh, pengangguran. Pengangguran banyak kata ibu-ibu. Itu keperluan ibu-ibu itu menyekolahkan anak, mencari lapangan kerja untuk anak, kehidupan ekonomi yang cukup. Maka tertulis di dalam program kami yang sudah diumumkan secara luas, kita akan membuka 17 juta lapangan kerja. Itu yang akan disediakan oleh negara nantinya. Saudara sekalian, ada orang yang mengatakan itu orang kalau komun saja katanya. Itu tidak dipenuhi. Kami sudah menghitung semua yang kami katakan tadi. Kalau melihat dari struktur anggaran negara, kami bisa penuhi. Tetapi harus didahului dengan kerjasama kita antara pemerintah dan masyarakat untuk melawan korupsi, melawan ketidakadilan. Ya. Kata Sayyidina Ali lagi ini, negara kalau diperintah dengan tidak adil akan hancur. Terlepas apapun agamanya yang memimpin. Tapi negara yang diperintah dengan adil akan kuat. Kalau pemimpinnya adil meskipun tidak peduli apa agama pemimpinnya. Ali mengatakan tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah al-zalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat negara yang dipimpin dengan adil. Apapun
agama yang dipeluk oleh pemimpinnya. Itu sebabnya sekarang banyak negara-negara yang ambruk itu ya karena ketidakadilan. Nah, oleh sebab itu kita tegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah janji utama Ganjar Mahfud untuk mengawal keseluruhan program yang direncanakan. Dan pemerintah itu harus berorientasi atau selalu mengarahkan langkah-langkah pemerintahannya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Ya, jadi kita tegakkan hukum agar rakyat sejahtera. Hukum untuk kesejahteraan rakyat. Saudara, negara ini sudah banyak menyediakan biaya untuk kehidupan rakyat. Tetapi tingkat perkembangan kemiskinan berkurangnya sangat pelan sehingga orang miskin masih banyak. Kenapa? Karena seluruh anggaran itu di berbagai sektor itu dikorupsi dan hukumnya tidak tegak. Hukum hanya tajam ke rakyat kecil. Kalau rakyat kecil salah langsung ditangkap tanpa diperiksa. Kalau orang besar punya uang untuk nyuap, punya jabatan, punya kekuasaan, kalau melanggar hukum dibiarkan begitu saja melalui kasak-kusuk. Sudah jadi berita besar di media massa. Banyak kasus menyangkut orang besar, menyangkut kolusi, menyangkut ekonomi besar, orang yang kaya, perusahaan besar. Sudah masuk menjadi berita besar, tiba-tiba kasusnya hilang. Tapi kalau ada orang kecil salah sedikit, mencuri ayam, lalu dihajar rame-rame. Itu. Nah, ini yang harus kita bangun ke depan kalau negara ini ingin maju. Ya, mari kita yel-yel lagi. Bangkit, bangkit, jaya, menang. Itu Hanora, lalu Mahfud menang, Ganjar Mahfud. Ya. Bangkit, jaya, menang, Ganjar Mahfud. Demikian Bang Besu dari saya. Dilanjutkan lagi oleh Bapak Osman Sabtaudang, politisi senior kita yang melewati berbagai zaman pemerintahan. Sejak zaman Orde Baru sampai hari ini sudah melalui beberapa presiden kita punya. Osman Sabtaudang selalu bersama rakyat. Silakan Bang Osman. Terima kasih Pak Mahfud. Saya nggak mau panjang lebar. Saya mau segera kita cabut undi dulu. Mau motor apa mau umroh? Motor apa umroh? Panas apa enggak? Topi.
Habis, besok bawa lagi ya. Tolong besok Pak Nurdin, besok tolong bagikan lagi ya. Pak Nurdin, Pak Lubis, besok bagikan lagi ya. Ini bajunya lain nih, jangan-jangan belang-belang ini. Ya. Aduh, ini baju Pak Mahfud ini mau saya buka, mau saya bagikan kepada rakyat langsung, boleh nggak? Saking cintanya saya di sini, siapa yang mendapatkan baju ini akan mendapat hadiah 10 juta. Ini baju Ganjar Mahfud sebagai ulang tahun dari Partai Hanura. Awas ya, kalau ada yang sobek, batal. Jadi tidak boleh cacat baju ini. Iya. Awas. Iya. Aduh. Iya. Naik belakang. Cepat. Wah, milenial yang dapat. Ayo cepat naik. Lewat sini. Tolong diangkat. Diangkat. Yuk, buka bajunya buka. Ya. Ya. Nah, pakai langsung. Ya. Waduh, jadi gagah dia. Lebih gagah dari saya. Nah, ini baju tadi 10 juta. Ini ada. Ini jaket dia. Saya lempar. Siapa yang mendapat ini dapat 7,5 juta. Iya. Awas. Iya. Kalau koyak batal. Iya, pengamanan. Hop. Iya. Dapat bertiga, bagi 3. Iya, adil. Berpeluk dulu berdua. Berpeluk dulu. Iya. Begitu. Oh, dapatnya berdua. Bagi dua bukan bagi 3. Bagi dua. Udah tenang. Hei, lihat ini ya. Tenang. Nah, tenang. Ya, satu orang aja yang naik. Ya. Tenang. Nanti dapatin saya. Coba lihat, periksa dulu bajunya. Kalau ada sobek sedikit, tidak boleh. Nama siapa?
Ciprianus. Nah, Ciprianus dari NTT. Satu kampung kita. Oke. Pak ini naik juga. Buka dulu bajunya. Aku ke sini, ha. Sini. Sebelah sini. Jangan dong. Hah? Enggak saya. Saudara kita. Mana yang bertiga kiri? Ini dia. Nah, sekarang TV. Ini anak membawa berkah karena bajunya kalian mendapat rezeki. Iya kan? Alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih. Silakan tunggu di belakang. Oke, kita sekarang kita akan mencabut undi motor apa umroh. Tolong bawa meja umroh ke sini. Saya akan mencabut 3. Ya. 3 yang pertama, lantas Pak Mahfud juga akan mencabut 3. Apa artinya? 3 yang benar. Kocok. Tolong kocok. Tolong kocok. Dan semuanya, tolong jangan semuanya ada di sini. Semuanya pindah ke belakang. Supaya ada saksi. Ayo, mundur semua. Pak, cabut 3. Saya cabut 3. Iya. Coba yang nggak perlu di belakang cepat sebelum ini dimulai. Kalau nggak akan mulai ini. Tadi Bu Koyum tidak muncul, maka pemenang berikutnya, tapi ini tidak jadi. Seandainya, karena tadi udah ngambil dari seharusnya seumpama Bu Koyum tadi tidak muncul, yang dapat itu 36986, namanya Jeff. Tapi karena Bu Koyum sudah muncul, ini tidak jadi. Baik, itu adil. Nah inilah kita perlukan seorang hukum, ahli hukum
yang adil. Setuju dengan keadilan? Setuju? Luar biasa. Baik. Don't stop dulu sebentar. Ya. Bentar ya, Pak TV, saya minta tolong diambil semuanya ini ya. Jangan mereka hanya berdiri-berdiri aja. Diambil semuanya. Ya, sini, maju. Ya, segitu aja. Serong, Pak. Serong aja, Pak. Iya, gini. Gabel. Bang, boleh nunduk. Aku situ. Udah. Udah, backline Kak? Bagus? Cek. Ya. Bagaimana Pak melihat antusiasme di masyarakat Tanjung Balai Karimun hari ini? Ya, saya kaget aja. Nggak pernah saya lihat ya, selama ini partai-partai lain pun saya nggak pernah lihat di Karimun sebanyak ini masyarakatnya hadir di dalam kampanye Mahfud MD yang hadir dalam rangka ulang tahun ke-17 Partai Hanura. Dan saya terima kasih kepada masyarakat di sini, tertib, sopan, lantas kemudian mereka tidak ada yang teriak-teriak. Dan ibu-ibunya luar biasa hadir pagi-pagi sampai di rumah lupa bikin kopi untuk suaminya. Iya, tapi ada juga yang tepat. Bangun pagi dia bikin dulu kopi untuk suami dan anak-anaknya. Oke? Pak, berarti Partai Hanura sejalan dengan tadi program-program yang Prof. Mahfud bilang terkait tadi ibu-ibu mengutamakan kaum ibu. Iya, jadi kemarin itu banyak salah sangka seolah-olah Pak Mahfud itu mencercai ibu-ibu. Salah. Yang dimaksud dengan yang disiarkan itu nggak benar. Ya, coba dong diulang apa yang diucapkan oleh Wapres dari Pak Ganjar itu. Jadi jangan dikira justru dia mengangkat harkat ibu-ibu karena sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu ya. Oke? Bagaimana Pak tadi program-program yang disampaikan kepada masyarakat? Oh, saya sangat setuju program-program yang bahkan masyarakat menyambut program itu, bukan kita. Kalau nggak percaya, tanya tuh masyarakat semua. Tuh. Hei. Tuh. Gimana? Kita nggak pakai sandiwara-sandiwara, kita pakai asli dengan masyarakat dan menyentuh masyarakat lahir batin, pakai nurani. Itu dong. Begitu. Kalau dengan masyarakat itu udah boleh bohong-bohong ya. Jadi kalau ada yang mau ngasih apa-apa, terima aja. Tapi kalau pilih hati nurani. Ya. Pak, kalau terkait politisasi bansos yang sedang ramai sekarang seperti apa Pak? Iya, itu bansos saya mau tanya sama Menteri Bansosnya dulu. Betul nggak Menteri itu melaksanakannya? Ya. Oke, terima kasih. Dari Pak Mahfud mungkin Pak? Ya, Pak Mahfud. Program-program yang disampaikan. Iya, gratis saja. Nanti akan diidentifikasi di mana keluarga miskin, lalu siapa yang pantas disekolahkan di situ diberi beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Nah, ya itu nanti dipilih. Ya, kita kan akan memilih itu di setiap daerah-daerah itu nanti akan dilihat siapa yang dapat jatah untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi itu. Soal Ya. politisasi ataupun bansos sendiri Pak, kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Ya, saya melihat bansos itu diperlukan oleh rakyat. Tetapi tidak boleh dipolitisir seakan-akan tuh kegiatan politik tertentu atau untuk paslon tertentu atau dikait-kaitkan sebagai bantuan orang dekat paslon tertentu. Bansos itu adalah program negara, arahan konstitusi yang harus dilakukan oleh siapapun pemerintahnya. Sehingga bukan tidak mungkin kalau Ganjar Mahfud terpilih malah bansos itu nanti akan lebih meluas, akan lebih banyak dan tepat sasaran. Karena kita juga selain bansos punya program KTP Sakti. Nah, di KTP Sakti itu akan tertulis secara otomatis
di pusat data Jakarta, di kantor pemerintah siapa yang berhak mendapat dan siapa yang tidak. Jangan pilih-pilih daerah gemuk dan daerah kecil sesudut politik, tapi orang miskin yang harus dibantu. Oke? Cukup. Baik, hadirin sekalian, kami akan pergi ke sebelah lagi. Sekarang ditunggu oleh masyarakat yang lain. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran.